Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horida Rejwaya dengan NIM akhir 087 di matkul SPSS EMI. Nah, sebelumnya SPSS adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data statistik. Setelah menentukan pernyataan-pernyataan dalam mengukur variabel, kita menyiapkan Google Form atau kuesioner yang diisi oleh para responden. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah dibuat, kita kan mendapatkan responden ya. Nah, respondennya seperti ini. Nah, ini bisa disebut juga dengan raw data atau data yang belum di-coding. Gini teman-teman. Nah, selanjutnya ada data coding atau data yang sudah diselaraskan atau diberi secara keseluruhan itu tuh berupa angka agar dapat terbaca di software SPSS tadi. Nah, sebelumnya kita ini ya teman-teman. Yang tadi kuesioner itu kan di sini ada sheet buat kode ya. Nah, kode ini tuh kita nentuin sendiri biar di data coding itu tuh misal di gender ini ya 1, 2 dan seterusnya. Nah, gender 1 itu tuh yang dimaksudkan adalah perempuan. Nah, kemudian yang 2 itu laki-laki. Nah, begitupun juga dengan umur. Nah, kita sudah catat agar tidak tertukar atau kita dapat membacanya sesuai kode yang sudah kita buat. Begitupun juga dengan FFE 1 dan seterusnya ini ke bawah. Ini merupakan kode yang digunakan saat data coding ini. Oke, setelah kita membuat data coding, kemudian ada normality test result. Nah, ini hasil dari normality test. Nah, mengapa sih harus melakukan normality test? Nah, buat kita mengolah data, kita pastinya juga memilih responden atau memilih hasil datanya itu tuh yang sesuai kriteria yang kita butuhkan. Nah, dalam penelitian yang saya teliti ini, hasil uji normalitasnya tuh tidak terdapat missing data atau datanya tuh dapat digunakan semua gitu. Nah, selanjutnya nilai skewness. Nah, pada skewness yang kita lihat ini ada variabel FFE, FMB, dan LOC ini tuh masih di batas atau rentang dari min 2 sampai 2. Nah, sehingga kalau digambarkan kan kayak gini ya. Nah, itu tuh masih simetris atau masih dalam batas normal begitu. Nah, namun di nilai kurtosis tiap variabel ini dia tuh lebih dari +2 semuanya, teman-teman. Nah, maka tingkat keruncingannya itu tuh cenderung tinggi. Berarti kalau misal kita memakainya skala Likert, itu kan dia terlalu cenderung miringnya ke kanan. Otomatis teman-teman yang responden itu tuh banyak yang menjawab setuju dan sangat setuju gitu. Nah, selanjutnya reliability test result. Nah, reliability itu dilakukan atau tes reliability dilakukan untuk mengecek alat ukur yang kita pakai itu konsisten atau tidak. Contohnya semisal kita mengukur panjang meja itu menggunakan penggaris. Nah, ketika dilakukan pengukuran berulang kali, apakah hasilnya tetap sama atau enggak? Nah, untuk mengukur pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di sini itu tuh dibuktikan dengan hasil Krombach alpha. Nah, hasil Krombach alpha yang melebihi 0,7 itu tuh dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, kebetulan di 3 variabel yang saya teliti ini semuanya reliable atau lebih dari 0,7. Nah, maka dinyatakan reliable dan konsisten. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara membaca output dari SPSS. Mungkin kurang lebihnya kalau misalnya ada salah kata maupun penjelasan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.